Nah, pas dalam tidurnya ini, Tini ini bermimpi. Di mana Tini ini mimpi punya anak, lagi main dan diajak mendaki, tapi tiba-tiba dibawa sama sosok kakek-kakek yang bener nyeremit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang orang yang lagi hamil atau melendung itu naik gunung, cuy. Dan kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya kayak gimana. Kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat-sebat, terus jangan lupa ngopi gitu kan. Mantap coy. Dan sebelum masuk ke ceritanya nih, kemarin di kampung, bukan di kampung ya, di kontrakan gua, di dekat kontrakan gua kan di Tangerang nih, deket kali, itu ada korban hanyut. Bukan hanyut sih, lebih tepatnya ya hanyut benar, tapi ada 3 bocil ya umuran SMP main di air tiba-tiba. Yang 2 ini nyebur, maksudnya yang 1 ini karena takut kan. Nah si 1 ini tuh tiba-tiba ada yang nolongin gitu kan, bapak-bapak. Nah yang 1 ini tuh hanyut lah, dan ya kabarnya meninggal kemarin, baru dapat kabar tuh meninggal. Nah di hari kejadian itu kan banyak, pas malam itu nggak langsung ketemu ya, jadi pas malam itu banyak bocah-bocah gue nyari. Dan itu tuh gue ngeliat penampakannya anjir, maksudnya bukan gue tapi mereka pas lagi nyari di kali tersebut, mereka tuh kayak ngeliat pocong cuy. Coba nanti gue bakal pindahin dan nanti gue ketayangin tuh. Dan itu serem banget. Jadi buat kalian nih yang memang gak ngerasa bisa berenang gitu, jangan sekali-kali main di air lah. Karena gue pribadi pun, kalau lu gak menguasai medannya, janganlah gitu kan. Apalagi sekarang lagi musim penghujan yang lagi deras-deras gitu. Ya walaupun bukan musim penghujan, tapi ya semoga pas lagi tahu nih air sungai lagi tinggi, janganlah kayak begitulah ya. Dan oke cuy, kita bakal lanjut ke ceritanya. Kita sebut aja 2 orang ini namanya Tono sama Tini. Mereka ini adalah 2 orang yang sudah menikah. Nikahnya itu mungkin sekitaran 4-5 tahunan. Namun belum yang namanya dikaruniai anak. Dan Tono sama Tini ini sebetulnya mereka ini mempunyai background atau mempunyai hobi yang namanya suka mendaki di zaman-zaman mereka pacaran. Karena mereka ini nggak punya anak kan, maksudnya dalam arti gini, belum dikasih rezeki sama Allah gitu. Jadi mereka tuh kayak orang kalau mau hamil gitu kan, aktivitasnya itu jangan terlalu capek, atau kegiatan jangan terlalu capek, karena itu juga menurunkan produksi dari si perempuan katanya gitu kan ya, menurut beberapa yang gue baca. Akhirnya mereka tuh kayak pensi dulu lah sebetulnya pada saat itu gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, dalam waktu 5 tahunan itu, mereka ini kan masih belum dikaruniai. Tapi ya si Tono juga ya udah terima, maksudnya terima apa adanya. Si Tini pun ya terima apa adanya, cuman punya yang namanya rasa nggak enak ke si suami ini, karena mereka pun udah cek ke dokter, ya nggak ada yang bermasalah sebetulnya dari mereka berdua. Ya mungkin karena memang mereka ini ya memang belum dikasih aja gitu kan. Sampai akhirnya mereka ini memutuskan lah setelah pensiun ini, karena beban penat dalam pekerjaan juga penat gitu kan, terus pembahasan juga tentang
si istri ini selalu minta maaf gara-gara belum bisa ngasih keturunan gitu kan, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke Gunung Arjuna cuy. Pada saat itu pun mereka berdua setuju kan, ya udah ayo berangkat yuk. Ya udah, tapi setelah pulang kerja ya, dia bilang gitu kan. Ya udah, iya nggak apa-apa. Pada saat itu akhirnya mereka planningin lah, dan kondisinya pun mereka nggak yang harus gimana karena memang mereka sebelumnya pun udah sering mendaki, jadi nggak ada yang namanya ketakutan tentang harus apa ya, siapin apa ya gitu, nggak ada tuh yang kayak gitu. Nah, singkat cerita, sebelum keberangkatan ini si Tini ini kayak ngomong ke Tono itu, ya maafin ya, aku belum bisa kasih kamu keturunan gitu, dengan muka yang agak sedikit memerah kayak mau nangis gitu kan. Sedangkan Tono ini cowok yang strong cuy ya. Gua doain nih buat kalian yang cewek-cewek yang suka nontonin gue, semoga dapat pasangan kayak si Tono ini gitu. Si Tono ini cuman senyum dan dia bilang gak apa-apa ya, kita belum dikasih mau gimana, ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin, yang penting kan kita hidup akur, rukun, serba berkecukupan. Mungkin masih ada jalan lain gitu, maksudnya mungkin emang belum waktunya aja kita untuk punya keturunan gitu kan. Udah nggak apa-apa, santai aja, insya Allah kedepannya juga punya kok gitu kan. Dari situ pun setelah obrolan itu akhirnya mereka berangkat tuh. Dan memang mereka ini sebenarnya nggak punya pantangan, dalam arti ya mau trekking sore, trekking malam mereka udah pernah ngalamin semua pada saat masa muda gitu. Tapi si Tini ini salah satu orang yang lumayan cukup peka, atau bisa dibilang Tono pun tahu karakter dari si Tini ini gitu kan. Bisa dibilang bukan indigo, tapi memang lebih peka daripada Tono ini gitu kan. Jadi kalau punya firasat atau merasa diliatin sama demit itu, dia paling orang yang paling bisa dibilang langsung itu ada apaan ya gitu. Dan di situ pun Tono nggak ngerasa khawatir dengan hal itu gitu ketika naik gunung maupun trekking malam gitu kan. Nah, pada saat mau naik Arjuna ini, mereka berdua ini trekking malam. Ya dari bawahnya sih masih sore gitu kan, sekitar jam 3 atau jam 4-an. Tapi kan udah sampai area camp itu udah pasti kena malam gitu kan. Nah, sampai pintu Rimba ini, Tini ini ngerasa bahwa mereka berdua ini itu ada yang ngawasin. Dilihat dari kejauhan, memang jaraknya itu lumayan, bukan lumayan tapi jauh. Tapi Tini ini punya firasat bahwa itu bukanlah kayu atau apapun, tapi memang ada sosok yang ngawasin gitu kan. Tini ini bilang lah ke Tono, ya kayaknya kita diawasin deh. Ya udah nggak apa-apa, kita banyak-banyak berdoa aja gitu kan. Yaudah yuk lanjut lagi jalan, gak usah terlalu menghiraukan dengan yang seperti itu. Toh juga kita udah sering ngalamin yang kayak begitu. Kita nggak macem-macem, mereka pun nggak akan macem-macem. Ya udah, iya, mereka lanjut lagi jalan. Nah, ketika meneruskan perjalanan ini ngedengar sebuah bisikan yang cuma didengar sama dia doang. Anak itu jadi milik. Kayak kurang lebih kayak anak siapa gitu kan. Tini ini nggak terlalu menghiraukan karena ya dia nggak punya anak, dia naik pun nggak ada anak gitu kan. Ya udahlah, jalan aja, bodo amat dan cuek gitu kan. Singkat cerita sampai di pos 1. Sampai di pos 1 ini, Tini ini mulailah kayak ngerebahin badan atau kayak nyantai gitu, istirahat, dan tiba-tiba kayak ketiduran. Nah, pas dalam tidurnya ini, Tini ini bermimpi, di mana Tini ini mimpi punya anak lagi main dan diajak mendaki, tapi tiba-tiba dibawa sama sosok kakek-kakek yang bener nyeremit. Setengah dari bagian mukanya itu hancur semua, dan anaknya si Tini ini dalam mimpi ya, itu dibawa sama si kakek itu. Dan ketika Tini teriak minta tolong, itu nggak ada yang nolongin. Dan tiba-tiba dibuyarkan dengan suara dari si suaminya ini, yaitu si Tono gitu kan. Kamu kenapa? Di situ pun astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Aku cuma ngimpi dong. Lagian kamu tuh ya, apa kamu lagi datang bulan? Enggak, aku kayaknya. Yaudah yuk lanjut lagi jalan. Udah minum lah. Di situ ya cuman mimpi gitu kan. Dan si Tini pun tidak menceritakan tentang kejadian tersebut karena lumayan cukup sensitif. Maksudnya mimpinya itu tentang anak terus dibawa demit gitu kan. Sedangkan mereka ini nggak punya anak, jadi kayak nggak perlulah diceritain, malah nantinya pendakiannya kurang menarik gitu. Intinya jadi kayak ngerasa nggak enak aja. Sampai akhirnya mereka terus jalan, lanjut lagi jalan. Dan sebelum sampai di pos 2 ini, Tini ini mulai ngerasa mual cuy.
muntah-muntah gitu kan. Oh gitu kan. Tono pun masih belum punya pikiran atau punya feeling hal yang aneh. Jadi kayak wah karena udah lama nih. Jadi ya udahlah, mungkin gara-gara masuk angin gitu kan. Wajar, cuacanya juga lumayan cukup dingin, apalagi udah mau masuki malam gitu kan. Diurutin udah istirahat dulu tuh sebentar. Dan ketika istirahat itu ternyata papasan dengan sekitaran 2 atau 3 pendakian. Papasan, tegur sapa lah mereka. Nah dari pendaki itu ada satu orang perempuan yang ngajak dan ngobrol sama si Tini ini. Tapi ada sebuah gelagat aneh, yang dimana si perempuan ini tuh ngobrol tapi kayak, "Mbak, aku boleh megang perut kamu gak?" gitu. Kan kayak bingung, iya boleh, dipegang. Dan udah megang ini nggak bilang gimana-gimana, langsung pergi naik ke atas lagi gitu kan. Dan senyum, tapi senyumnya itu mengandung sebuah arti. Dan senyumnya bukan senyum yang mengenakan atau bisa dibilang senyum yang ya gitu kan seru gitu, tapi ini senyum yang kayak bikin serem gimana sih. Dan ada 2 pendaki lagi kan, dan 2 pendaki itu nengok dan senyum juga. Tapi senyumnya benar-benar jauh lebih serem daripada senyum si perempuan itu. Dari situ pun kayak langsung nunduk dong. Dan ketika nunduk ditanya lah, "Kenapa sih kamu?" "Enggak kok, nggak apa-apa." "Yaudah yuk lanjut jalan lagi." Lanjut lagi lah mereka jalan. Lanjut lagi jalan tapi dengan sedikit ritme yang agak sedikit pelan gitu kan. Singkat cerita mereka sampai di pos 2. Dan sampai di pos 2 ini udah kondisi malam ya, sekitaran jam 7 lah. Sampai di pos 2 ini mereka istirahat lagi. Nah ketika lagi istirahat, mereka itu kayak ngedenger suara orang lagi jalan, tapi wujudnya nggak ada coy. Di situ pun Tono udah ngerasa dan tahu bahwa yang nyamperin mereka ini bukanlah sosok manusia, melainkan kayak demit gitu kan. Tapi Tono tuh sebisa mungkin baca doa atau baca surat-surat yang memang dia hafal pada saat itu. Akhirnya setelah baca doa pada saat itu, dan alhamdulillah suara itu udah hilang. Tapi beda halnya yang dirasakan sama Siti ini, melainkan ada lagi suara yang seolah anak itu milik kami. Jadi kayak seolah kayak mau ngambil anak gitu cuy. Padahal Tini ini gak tahu anak siapa. Dibilang dia lagi hamil, enggak kok gitu kan. Siapa sih? Apa gitu. Jadi sugestinya itu kayak anak siapa gitu. Di situ pun Tini itu sebenarnya mau ngomong ke si Tono, cuman karena rasa nggak enak, karena ya pembahasan itu benar-benar sensitif kalau soal anak pada saat itu. Akhirnya lanjut lagi mereka, dan makin mereka meneruskan perjalanan, ternyata kondisi si Tini ini mulai memburuk atau bisa dibilang sudah mulai tidak baik-baik saja. Jadi kayak badan itu udah lemas. Jadi kayak udah gak kuat nih, bentar-bentar istirahat. Dan Tini ini selalu diikutin dengan yang namanya sosok genderuwo. Di situ pun kalau perkara genderuwo ini, Tini ini bilang ke Tono bahwa kita tuh sedang lagi diikutin genderuwo. Tapi Tono tuh kayak ya udah nggak apa-apa, selama cuma diikutin dan mereka gak macem-macem, insya Allah nggak apa-apa. Terus jalan, tapi yang dikhawatirkan adalah kondisi dari si istrinya ini gitu kan. Akhirnya Tono ini ngambil sebuah keputusan lah, yang dimana kayaknya kita nggak bisa nerusin deh. Ya udahlah, kita cari area tempat landai dan kita akan ngecamp di situ. Ya udah tuh, Tini pun setuju. Singkatnya mereka dapatlah sebuah area yang lumayan cukup landai pada saat itu. Dan ketika udah sampai dekat dapat area landai, langsung ngedirin tenda dan minta untuk istrinya itu istirahat, biar aku yang masak. Disuruh istirahat untuk tidur gitu kan. Nah pas lagi istrinya istirahat, dia kan masak nih kan, masak, dan tiba-tiba dia ngeliat kakek, yang dimana sebetulnya kakek ini adalah perwujudan dari mimpinya si Tini cuy. Kakek itu rusak sebelah badannya tuh, dan di situ tuh natap tajam. Sedangkan Tono kan sebetulnya nggak terlalu, jarak pandang jauh itu kan nggak terlalu kelihatan lah pada saat itu. Jadi kayak cuman samar-samar, dan makin lama kok sosoknya itu makin ngedeket. Sampai akhirnya yang tadinya lagi asik-asik masak di dalam, Tono ini langsung masuk ke dalam tenda dan nyeletingin tuh. Dan di situ pun kelihatan istrinya tuh lagi istirahat gitu kan, dan nggak mau bikin kebisingan untuk si istrinya karena kasihan gitu kan. Tono ini cuma ngecek ngintip gitu. Dan pas ketika dicek ini kan,
si kakek ini tuh masih ada cuy, masih ada, dan mungkin karena kesal kali ya, si kakek ini juga gabut juga, ini orang kagak mau keluar lagi gitu nih, udah dah gue cabut dulu ntar balik lagi kali gitu kan. Si kakek itu pergi nih, akhirnya ngelanjutin lah masak. Nah pas lagi lanjutin masak ini, lagi-lagi si Tini ini mimpi buruk. Ya nggak lain adalah di mimpinya Tini ini sama kayak sebelumnya, ada satu sosok yang minta anaknya. Jadi nggak tahu sebenarnya anaknya itu yang mana gitu. Jadi mereka belum enggak. Karena ketika mereka naik itu, mereka ya memang nggak punya beban yang dimana Tini ini memang nggak lagi hamil atau mengandung cuy gitu kan. Di situ pun kayak teriak-teriak, Tono pun langsung panik kan. Kenapa sayang gitu kan. Aku mimpi buruk lagi. Ditanya nih, kamu mimpi apa sih? Nggak apa-apa kok. Mungkin karena faktor kecapean aja kali, dan tadi ada beberapa penampakan. Ya udah, bangun. Kebetulan masakan juga udah jadi nih, kita makan dulu yuk. Akhirnya mereka makan tuh kan. Makan, dan setelah makan karena Tono juga udah mulai takut dengan sosok kakek itu kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat bareng atau tidur bareng gitu kan. Ya udah, selesai makan, aku juga mau sebat dulu nih. Kamu istirahat duluan aja, tapi ya kalau bisa lanjut tidur lagi aja gitu. Tapi mereka udah yang namanya ngejeda dulu ya, enggak yang selesai makan langsung tidur, enggak gitu, ngobrol-ngobrol terus langsung istirahat gitu kan. Nah setelah si istrinya ini istirahat, Tono kan masih sempat nih kan, masih ngerokok aja. Kedengeran suara rintihan. Yang pertama tuh kayak orang nangis. Suaranya kurang lebih seperti itu cuy. Tono ini cuek kan, bodo amat dah suara kayak begitu mah, gua gak bakalan takut selama nggak muncul di depan mata gua. Tapi coy, tiba-tiba ada suara. Kemarikan anak itu akan jadi milik kami. Tono langsung langsung merinding tuh kayak, anak siapa ya anjir? Lah gue ya kagak punya anak, tiba-tiba minta anak apaan gitu kan. Ya Allah, apalagi ini kan. Dan yang tadinya lagi enak-enak rokok tiba-tiba langsung dimatiin dan nutup sleting tenda. Istirahat lah. Dan setelah dari ucapan itu tuh memang cuma satu kali. Jadi intinya udah nggak peduli, dia langsung istirahat, tidur kan. Nah ketika lagi tidur ini, sebenarnya Tono ini kalau ada gerakan atau ada suara berisik, dia tuh cepat bangunnya. Nah mereka ini tidur kan sebenarnya ya suami istri sah-sah aja gitu, pelukan. Enggak yang namanya ngelakuin yang aneh-aneh, tapi cuman pelukan begini dong. Ketika lagi pelukan, si istrinya ini kayak seolah ada yang narik. Otomatis Tono langsung bangun loh kayak, dan ternyata benar. Kaki dari si istrinya itu ada yang narik. Tiba-tiba tenda itu kebuka, dan yang narik itu adalah sosok kakek-kakek yang sebelumnya Tono lihat. Tapi anehnya Tini ini bener-bener gak bangun sama sekali ketika ditarik. Dan karena udah ngeliat istrinya ditarik kan, Tono langsung narik balik. Woi ngapain lu ini? Gak ada tuh yang namanya takut sama demit. Kok bisa-bisanya bini gue main tarik-tarik gitu aja. Dan sosok kakek itu malah melotot tajam ke arah si Tono. Tapi Tono karena memang cintanya itu udah besar banget gitu kan, udah sayang banget sama istrinya. Jangankan demit gitu kan, orang ada yang berani nyakitin ini istrinya gitu, udah beda urusan dah. Si Tono ini ngambil kayak, pada saat itu entah apa yang diambil, dilemparin tuh ke si sosok kakek-kakek tersebut. Si sosok kakek itu tuh kayak loncat dan tiba-tiba ketawa ngegeleger, dan Tono langsung ngebantu si istrinya masuk ke dalam tenda. Dan ketika masuk ke dalam tenda, istrinya tiba-tiba langsung teriak histeris sambil nangis, sambil ketakutan. Dan yang paling parah adalah ketika dalam ketakutan si istrinya ini teriak-teriak, aku pengen pulang, nggak bisa pulang sekarang. Dan sosok kakek itu masih ketawa cekikikan, dan disusul dengan suara, kemarikan anak itu, terus-terusan. Dan suaranya itu terus kayak terngiang-ngiang di kupingnya Tono sama si Tini ini. Bahkan Tini karena saking keselnya, anak apa sih, anak siapa gitu kan, kayak bingung, anak-anak aja gitu. Aku pengen turun mas, gitu. Intinya aku pengen turun malam ini juga. Tapi kan karena kondisinya tidak memungkinkan, kondisi fisik dari si Tini juga lagi kayak gitu, apalagi dia orang yang sensitif, jadi nggak mau. Ya udah kita sabar, ditutup itu tenda. Sampai akhirnya ketika ditutup tenda, udah kamu istirahat, tidur.
Di luar coy, itu benar-benar berisik banget, seolah banyak makhluk yang lagi ngelilingin tenda mereka. Bahkan tenda mereka itu seolah kayak ada yang ngerabas, banyak tangan-tangan dari tenda-tenda mau ngejamah gitu. Dan di situ pun benar-benar dibikin benar-benar mencekam lah. Sampai si Tini ini nggak bisa tidur karena dia ketakutan, benar-benar ketakutan. Tono juga sebenarnya takut, tapi dia lebih takut kalau istrinya kenapa-napa gitu kan. Di situ pun Tono cuma bisa teriak, pergi kalian, pergi. Ngapain kalian ganggu-ganggu kami? Kami nggak punya anak. Pergi kalian, pergi. Cuman bisa ngomong kayak gitu. Mungkin setelah ngomong dari itu durasinya sekitaran 10 menit. Sosok tangan yang tadinya kayak megang-megangin terus tenda itu hilang, dan suara berisik itu pun hilang. Bahkan suara teriakan kemarikan anak saya pun itu hilang. Tiba-tiba sunyi, senyap, dan gak ada sesuatu hal yang aneh lagi. Di situ pun kayak ngerasa udah aman nih. Udah ya sayang, udah aman nih, udah gak ada gangguan lagi. Udah kamu istirahat, diistirahatin kan gitu, tidur. Dan sampai akhirnya si Tini ini benar-benar tidur dan pulas. Tono gak akan tidur. Dia udah dalam hati, gue gak bakalan tidur. Kirain itu teror bakalan selesai sampai pada saat itu. Ternyata terornya masih berlanjut. Tono ngerasa bahwa ada orang yang jalan di depan tendanya. Dan di situ benar-benar di luar nalar dari si Tono. Pintu tenda atau resleting dari tenda itu gerak sendiri, jalan sendiri. Padahal udah ditahan, tapi gerak sendiri. Dan sampai akhirnya kebuka. Tak. Sosok kakek yang nyeremin itu ada di depan tenda, ngatap tajam. Dan tangannya coy, itu kayak tiba-tiba kayak jadi manusia karet gitu cuy, kayak Luffy, memanjang sendiri. Set. Dan mau ngambil, atau bisa dibilang targetnya itu adalah si Tini ini. Wah, di situ langsung panik dong. Bahkan Tono ini sampai mukul-mukulin tuh tangan, tapi tangan itu kayak begini, tapi dipukul itu nggak gerak sama sekali, nggak begini sama sekali, terus aja jalan. Dan ketika tangannya ini udah sampai di kaki, si Tini ini langsung ngejerit kan, sakit, panas, tolongin aku gitu. Minta teriak, atau bisa dibilang teriak, ya minta tolong ke suaminya gitu. Tapi dengan kondisi matanya ketutup gitu kan, teriak. Dan itu tangannya itu kan udah megang kakinya si Tini kan. Dan seolah kayak di gimana-gimanain pun gak bisa dicegah gitu cuy. Ditarik pelan-pelan, dan Tono udah ditarik malah dia ikutan ke bawah. Wah, Tono itu udah kalang kabut panik. Dia keluar dari tenda dan nendang itu sosok kakek. Tapi bukannya kakek itu mental, malah cuman ketawa, dan kaki dari si Tono ini yang sakit. Tolong, kami gak melakukan kesalahan di gunung ini. Pergi kamu, pergi, jangan ganggu istri saya. Jangan ganggu istri saya. Tono itu bukan takut, tapi kayak sedih dan nangis terus. Dan ternyata cuy, dari ketakutan si Tono ini dan udah ngerasa putus asa, tiba-tiba ada orang yang mukul tangan si Demit ini. Pergi kamu. Itu benar-benar kayak dibentak dan dikepret, sampai orang ngepret kedengeran kan, petak gitu. Dan sosok Demit itu nggak tahu pada saat itu. Tono nggak ngeliat kan, karena dia udah nunduk aja, udah mohon itu sama Demit, jangan apa-apa ini istri saya. Dan pas ketika dicek, siapa itu? Ternyata Tono ini nggak tahu ya itu tuh orang atau siapa gitu kan. Siapa kamu? Dan si orang itu kayak, udah mas, tenang, pokoknya relax, saya manusia. Di situ pun akhirnya agak sedikit tenang lah. Dan ketika udah mulai tenang, akhirnya dikasih minum tuh sama si orang tersebut, dikasih minum. Dan si orang ini ternyata adalah warga Akamsi dari gunung tersebut. Diceritain lah bahwa jadi ketika tiga pendaki ini sebenarnya memang benar orang yang naik. Nah, ketika naik ketemu sama warga, sama porter lah, intinya dia lagi bawa orang juga. Nah, diceritain kurang lebih kayak gitulah kronologinya. Dan di situ pun yang megang perut si Tini ini, dia tahu gitu kayak ini orang kayak lagi hamil, pas pegang iya benar. Tapi kalau mau diomong itu kayak nggak berani aja. Dan sebenarnya
si cewek ini tuh cuy, nanti dah gue akan ceritain di ending gitu kan. Sampai akhirnya setelah dapat cerita itu ngomonglah ke si Akamsi ini, karena mereka kondisinya lagi ngobrol-ngobrol. Dan di situ pun si Akamsi ini kayak punya feeling atau firasat buruk tentang si dua pendaki ini. Akhirnya langsung buru-buru turun dan ternyata bener aja. Dan alhamdulillahnya si Akamsi ini sempet atau keburu nolongin si orang tersebut. Singkat cerita, setelah diceritain seperti itu, si Akamsi ini pun akan nemenin mereka berdua sampai akhirnya datang pagi. Tapi setelah pagi mereka berdua harus buru-buru turun gitu kan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah pagi tiba, mereka itu langsung packing dan turun. Dan ditanyalah sama si Tono ini, kenapa masnya bisa tahu kalau kita akan digangguin? Nanti saya akan ceritakan di bawah, kata si Akamsi itu gitu kan. Nah, mereka jalan dan kondisi si Akamsi ini adalah dia ini bawa double carrier. Nah, sedangkan si Tini ini itu dibawa kadang-kadang digendong, kadang-kadang jalan sendiri. Jadi memang kondisi fisiknya itu lumayan cukup drop pada saat itu gitu kan. Singkat cerita, perjalanan menuju sampai bawah mereka udah nggak ada kendala dan sampailah di base camp. Ketika sampai di base camp, diceritain lah tentang 3 pendaki tersebut yang ternyata Tini ini lagi hamil, sedangkan mereka berdua nggak percaya tentang kehamilan itu karena sebelumnya pun seminggu sebelum pendakian atau ya seminggu atau 2 mingguan mereka itu sebetulnya udah ngecek yang dimana mereka ini ya memang nggak lagi hamil gitu kan. Ya masa sih, tapi di sisi lain mereka berdua juga ngucapin terima kasih. Dan si Tini ini kan sempat ngomong kan, tapi kok mereka yang 3 pendaki itu kok senyumnya serem ya. Enggak, kok mereka nggak senyum ketika pamitan sama mereka jalan aja gitu. Mungkin itulah bawaan ya salah satu penunggu atau dari demit gunung ini tuh memang menginginkan dari anak kamu itu. Ya pada saat itu Tini tuh nggak percaya kan kayak, tapi ya udahlah, di sisi lain mereka selamat gitu kan dan nggak ngalamin teror dan alhamdulillahnya juga udah ditolongin. Singkat cerita, setelah ngucapin terima kasih, gak lama juga mereka langsung pulang kan. Nah ketika mereka pulang, mereka ini langsung kayak penasaran. Dan disitu pun Tono yang ngebuka obrolan, yang kayak aku penasaran deh, coba yuk kita cek gitu kan. Mereka langsung beli test pack dan ketika dicek hasil test pack ternyata memang positif. Mereka nggak percaya lagi, mereka langsung ke bidan atau ke dokter pada saat itu. Dan ternyata memang benar, mereka ini itu dikaruni seorang anak. Di sisi lain mereka dapat kayak, kok bisa-bisanya pas lagi mau naik tiba-tiba hamil gitu kan. Ya namanya juga dapat rezeki gitu kan, ya nggak dari mana aja. Tapi di sisi lain mereka itu kayak dapat trauma ketika naik kok malah diteror sama demit. Ya wajar aja sih, pantesan di mimpinya si Tini ini selalu didatangin sama sosok yang selalu meminta anak. Oh mungkin ini kali gitu kan. Di situ pun akhirnya mereka kayak senang dan benar-benar senangnya tuh ya kalian tahu sendiri lah kalau punya anak itu senangnya kayak gimana gitu kan. Dan di situ pun dia sudah bertekad kalau memang anaknya cowok, dia pasti akan namai yang namanya anaknya itu Arjuno atau Arjuna gitu kan. Ya intinya penamaan sesuai dengan nama gunung tersebut. Dan sampai akhirnya ketika anak ini udah lahir, ternyata benar anaknya cowok dan namanya itu dikasih nama Arjuna cuy. Dan sampai akhirnya mereka juga pun akhirnya jadi keluarga yang bahagia. Dan dari situ pun bukan berarti mereka nggak pernah melakukan pendakian lagi. Justru mereka memulai pendakian ketika anaknya itu berumur 10 tahun. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Buat kalian mungkin nanti ada kelanjutan dari cerita Tono sama Tini ini, kalian tungguin aja ya. Ya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini ya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.